ada beberapa ayat yang muncul dalam batin saya. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Dalam Yeremia 29 ayat 11-14 dituliskan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Matius 7 ayat 7-11 menuliskan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dari pembacaan ayat-ayat di atas, ada suatu keyakinan yang terbangun dalam batin saya. Yang pertama, Tuhan telah menetapkan hari-hari kehidupan kita sungguh amat baik. Inilah yang harus menjadi persepsi kita. Jadi kita tidak akan pernah menganggap keadaan yang buruk sebagai hal yang wajar. Tentunya kita harus bersyukur dalam segala keadaan, tapi bukan berarti kita menganggap hal buruk datangnya juga dari Tuhan. Ingat, Ia adalah Bapa yang baik. Ia memang telah merancang segala hal yang baik untuk kita. Yang kedua, yakinlah bahwa segala hal buruk yang terjadi bukanlah akhir, melainkan Bapa akan bekerja untuk memutarbalikkan keadaan guna mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Sadarlah, rencana Bapa jauh lebih kuat dari rencana iblis. Rencana Dialah yang akan tergenapi. Pasti. Kehidupan jauh lebih kuat dari kematian. Di mana ada kehidupan, kematian pasti tersingkir. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 menuliskan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Roma 8 ayat 28 menulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang ketiga, ingatlah Tuhan yang kita sembah adalah Bapa kita. Jadi, pengenalan akan Bapa sangatlah penting. Dan Dia bukan Bapa yang ada di sorga, sebab sorga ada di dalam Dia. Tetapi Dia ada di dalam kita. Bagian kita sebagai anak adalah mengasihi dan mentaati Dia. Yohanes pasal 14 ayat 23 menulis, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Dia bukan pribadi yang jauh. Dia ada di dalam kita. Jadi sewaktu kita berdoa, dan bahkan dalam hidup sehari-hari, realitanya yang nyata sudah sewajarnya dapat kita rasakan. Itulah kekuatan kita yang satu-satunya. Kita ada di bumi bukan untuk survive,
melainkan untuk memerintah dan berkuasa. Sebab Bapa kita adalah Raja segala raja. Pakai mulut kita untuk memperkatakan apa yang kita yakini. Sehingga sebagaimana kuasa firman yang keluar dari mulut Bapa sanggup mencipta apa yang tidak ada menjadi ada, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Begitulah yang akan kita alami. Sekali lagi, kuasa doa akan tercurah dengan sangat nyata melalui hidup kita, anak-anaknya. Kita akan mengalami fakta dan data negatif akan berubah menjadi sungguh amat baik. Amin.